Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang aritmetika sosial lagi ya. Ketemu lagi sama Ibu Mutia Noviandini. Semoga anak-anak semua yang sedang menyaksikan video pembelajaran kali ini diberikan kesehatan dan kemudahan serta kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan juga dihindari dari virus COVID-19. Amin. Untuk sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran tentang aritmetika sosial ya. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang harga jual, harga beli, keuntungan, kerugian, serta diskon. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bruto, tara, neto, serta besaran bunga tunggal dan pajak. Begitu. Nah, sekarang yang pertama kita akan belajar tentang bruto, neto, dan tara ya. Pembelajaran yang ketiga. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita jarang atau tidak familiar mendengar istilah bruto, tara, dan neto. Namun, istilah-istilah ini dapat kita jumpai di bungkus snack, permen, atau kue-kue kering. Minimal, kalian pasti akan menemukan istilah neto. Biasanya, ini juga nggak cuma kita jumpai, istilah neto ini tidak hanya kita jumpai di produk-produk makanan, tapi ada juga kayak produk pembersih lantai, itu juga pasti tertera netonya. Untuk lebih memahami lagi, coba kita lihat ilustrasi berikut. Nah, di sini Ibu punya potato chips atau keripik kentang atau keripik singkong yang terbuka. Nah, di sini kemasannya atau bungkusnya itu disebut tara. Nah, sedangkan keripiknya ini isinya itu disebut neto. Ketika kemasan ditambah keripik, itu hasilnya bruto. Gitu ya. Ini secara ilustrasinya. Nah, untuk lebih memahami lagi pengertian tara, neto maupun bruto, bisa kita lihat di slide selanjutnya. Jadi, bruto adalah berat kotor, di mana berat dari suatu benda bersama kemasannya atau bungkusnya. Ya, seperti di ilustrasi sebelumnya tadi yang sudah Ibu berikan. Nah, cara menghitung bruto itu dengan menjumlahkan neto dan tara. Selanjutnya neto. Neto adalah berat bersih atau berat dari suatu benda tanpa kemasannya. Kalau di ilustrasi keripik tadi itu berarti keripiknya ya, isi keripiknya itu yang disebut neto atau berat bersih. Nah, sedangkan cara untuk mencari neto yaitu dengan bruto dikurangi tara. Yang selanjutnya tara. Tara adalah berat kemasan atau pembungkusnya. Nah, cara mencarinya itu tara sama dengan bruto dikurangi neto. Selain itu, biasanya juga kita akan menemukan persentase tara. Nah, untuk cara mencari persentase tara itu di mana persentase T itu melambangkan tara sama dengan neto per bruto dikali 100%, gitu ya. Untuk rumus selanjutnya itu persentase neto. Tinggal persentase N, di mana N mewakili neto, sama dengan tara per bruto dikali 100%. Begitu ya. Di sini Ibu ada contoh nih gambar-gambar makanan. Nah, di coklat Delvi ini netonya mungkin sekitar 155 gram. Nah, untuk yang kemasan yang keduanya itu 35 gram ya, sekitar segitu. Nah, untuk susu, di sini ada susu SGM. Nah, kita bisa lihat ini berat bersih atau netonya 100 gram.
Lalu untuk biskuit, di sini biskuit berat bersihnya bisa kita lihat 126 gram. Dan gambar yang terakhir itu ada snack. Di sini netonya ada yang 20 gram, ada juga yang 25 gram. Gitu biasanya di kemasan-kemasan itu pasti yang tertera hanya netonya saja. Lanjut, kita lihat contoh soal 3.1. Nania membeli KitKat di minimarket. Pada kemasannya diketahui berat bersihnya adalah 250 gram. Jika berat pada kemasannya adalah 0,01 kg, berapakah berat kotor KitKat tersebut? Nah, coba kita lihat penyelesaiannya. Ingat tadi neto itu sama dengan berat bersih. Berat bersihnya berapa? 250 gram. Nah, sedangkan taranya di sini satuannya itu kilogram. Sebelum kita menjumlahkan atau menghitung, harus kita ubah dulu atau harus kita samakan dulu satuannya menjadi gram. Nah, setelah diubah maka didapat 10 gram. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah berat kotor. Berat kotor itu bruto. Bruto itu sama dengan neto ditambah tara sama dengan 250 gram ditambah 10 gram sama dengan 260 gram. Jadi bruto atau berat kotor pada kemasan tersebut adalah 260 gram. Gitu ya. Sekarang kita lihat lagi contoh soal 3.2. Bruto satu dus barang adalah 48 kg. Jika taranya 2,5%, maka neto satu dus barang adalah, pertama kita mencari tara terlebih dahulu. Taranya itu 25% dari bruto. Maka 2,5%-nya dari 48 kg itu 1,2 kg. Sekarang baru kita mencari netonya. Neto itu sama dengan bruto dikurangi tara. Brutonya tadi 48 kg, taranya 1,2 kg. Maka neto yang kita dapat adalah 46,8 kg. Ada juga cara yang kedua dengan persentase. Nah, persentase neto sama dengan 100% dikurangi 2,5%. Sama dengan maka persentase netonya itu 97,5%. Dengan begitu, kita bisa menghitung netonya 97,5 per 100 dikali 48 kg, itu hasilnya 46,8 kg. Nah, mau pakai cara satu atau cara dua itu terserah kalian. Tetapi hasilnya pasti akan sama ya, yang bisa kita dapatkan. Sekarang kita lihat lagi contoh soal 3.3. Seorang pedagang membeli 4 peti telur dengan harga 1.940.000. Setiap peti memiliki bruto 25 kg dan tara 3%. Jika pedagang menghendaki untung 25%, maka harga jual telur tiap kilogramnya adalah, ini berarti ada untuk mencari, pertama kita cari netonya dulu. Lalu kita bisa menghitung harga jualnya ya. Nah, neto itu sama dengan bruto dikurangi tara, di mana 25 kg dikurangi 3%-nya dari 25 kg. Nah, ini bisa kalian langsung gabungkan, bisa juga kalian cari dulu taranya berapa, baru nanti dimasukkan ke rumus. Terserah kalian gampangnya kayak gimana. Nah, setelah dihitung, maka 25 kg dikurangi 0,75 kg, hasilnya itu 24,25 kg. Nah, netonya ini hanya dalam satu peti telur ya. Nah, sedangkan pedagang ini memiliki 4 peti, maka neto seluruhnya kita kalikan 4, hasilnya itu 97 kg. Sekarang kita cari dulu harga telur per kilogramnya. Harga telur dibagi neto. Harga telur keseluruhannya itu 1.940.000 dibagi 97 kg. Nah, maka didapat 20.000 harganya per kilo. Tetapi nih pedagangnya mau untung 25%. Maka kita harus hitung lagi. Karena mengharap untung 25%,
harga jualnya menjadi 100 ditambah 25, 125%. Kalau rugi berarti tanda di sini itu menjadi negatif, gitu ya. Nah, maka harga jual per kilogramnya 125% dikali 20.000, maka hasilnya 25.000. Jadi pedagang itu akan menjual telurnya dengan harga Rp25.000, gitu ya. Sekarang kita lihat lagi contoh soal 3.4. Irene atau Iren membeli sampo di supermarket. Nah, dia melihat ada 3 jenis sampo nih yang akan dia beli. Nah, kemasan pertama itu netonya 75 ml, harganya 5.000. Sedangkan kemasan yang kedua itu 140 ml, harganya 9.000. Lalu kemasan ketiga tertulis netonya 210 ml, harganya 13.000. Nah, seandainya uang yang dibawa Iren itu nggak cukup nih untuk membeli 3 sampo. Jadi manakah yang sebaiknya dibeli oleh Iren atau Irene ini? Maka kita lihat dulu nih perbandingannya. Kemasan yang pertama isinya itu 70 ml, harganya 5.000. Nah, harga per mililiternya berarti 5.000 dibagi 70 itu 71,43 rupiah per mililiternya ya. Sedangkan untuk kemasan yang kedua, harga per mililiternya itu 64,29 rupiah. Sedangkan untuk yang kemasan ketiga, harga per mililiternya itu 61,90 rupiah. Nah, yang perlu kita perhatikan yaitu harga per mililiternya. Jadi yang kita lihat ini di sini nih, di kolom yang ini. Dari ketiganya, harga yang paling murah itu udah pasti yang kemasan ketiga, meskipun harganya itu lebih mahal. Tuh. Tapi dengan begini kan lebih banyak kan yang didapat dan harganya juga lebih murah secara mililiternya. Maka kalau bisa disarankan itu Irene atau Iren itu membeli sampo kemasan yang ketiga. Nah, itu salah satu manfaat kita mempelajari neto.